Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema cara mengusir iblis. Berbagai bentuk pengaruh iblis saat ini ada di mana-mana. Dalam dunia yang dipenuhi dengan internet terjadi kebangkitan hebat, berbagai bentuk jebakan dan godaan si iblis. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus supaya kita jangan tertipu dan menang melawan si jahat itu. Dalam Matius 4 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sebelum Yesus memulai pelayanannya di dunia, dia dicobai si iblis di padang gurun. Sesudah berhasil menahan godaan iblis dan mengusir iblis, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemampuan untuk menolong kita menang atas iblis dan pencobaan-pencobaan yang datang dari si iblis. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai. Tuhan Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan Yesus adalah imam besar yang kita yang telah, saudaraku, dicobai oleh si iblis, hanya dia tidak berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus imam besar kita, saudaraku, dapat menolong kita untuk menang menghadapi cobaan dari si iblis. Karena Tuhan Yesus adalah imam besar yang penuh kuasa yang sudah, saudaraku, mengalahkan iblis. Kolose 1 ayat 13 firman Tuhan berkata, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia ini adalah Tuhan Yesus, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, saudaraku, juga sudah berkorban di kayu salib, juga mengalahkan iblis di kayu salib. Kita yang telah memiliki Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah dibebaskan oleh kuasa gelap dan dipindahkan oleh Tuhan Yesus ke dalam kerajaan anak Allah yang kekasih. Puji Tuhan. Namun demikian, saudaraku, kita harus waspada dengan si iblis yang penipu ini, karena ia tidak gampang menyerah dan akan terus berusaha menggoda kita, mendekati kita, saudaraku, dan mendakwa kita, menuduh kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, pada saat ini, saudaraku, kita akan belajar 4 cara mengusir iblis atau setan dengan kuasa Tuhan Yesus, imam besar kita yang sudah menang melawan setiap godaan si iblis. Yang pertama, saudaraku, untuk menang, saudaraku, kita harus mengakui dosa dan mohon ampun terlebih dahulu, saudaraku, kepada Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah langkah pertama, saudaraku. Sebelum kita mengusir iblis, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Bila ada dosa, bila ada kekotoran, kita harus minta ampun kepada Tuhan Yesus supaya kita disucikan dari segala dosa, dari segala kejahatan, sehingga kuasa Tuhan Yesus nyata di dalam diri kita. Dan langkah yang kedua, saudaraku, kita harus merendahkan diri kita dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan serta berjaga-jaga. 1 Petrus 5, saudaraku, ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, dalam ayat-ayat ini kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dengan kerendahan hati kita, merendahkan diri kita, saudara, menyerahkan semua kekhawatiran kita, saudara, kegalauan kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Saat kita, saudaraku, mau mengusir iblis, selanjutnya kita waspada terhadap praktek-praktek dan niat jahat si iblis. Kewaspadaan penuh, saudara, akan membantu kita, saudaraku, mengelak dari serangan-serangan yang seringkali datang tiba-tiba dari si iblis. Kita harus berjaga-jaga di dalam Tuhan, saudaraku. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, lawanlah dan usirlah si iblis dengan iman yang teguh. Pastinya, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. 1 Petrus 5 ayat 9 berkata, lawanlah dia atau lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara, saat melawan iblis kita harus memiliki iman yang teguh, yaitu keyakinan penuh bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita dan dengan kuasanya, saudaraku, sehingga si iblis dapat kita usir, saudaraku. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi melawan iblis dengan iman yang teguh di dalamnya mengandung penaklukan diri kita sepenuhnya, ketundukan kita sepenuhnya kepada Allah, sehingga kuasa Allah nyata dalam hidup kita dan iblis akan lari daripada kita saat kita mengusir dia. Saudara, yang iblis takuti bukan diri kita, tetapi Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang ditakuti iblis. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, saudara, Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengusir iblis. Inilah alasan yang paling kuat mengapa kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, saudaraku, melakukan firman Tuhan. Karena dengan kuasa firman Tuhan kita mampu mengusir iblis, melawan iblis dengan kuasa pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan kebenaran yang keempat, saudara, cara melawan atau mengusir iblis adalah Allah sumber segala kasih karunia memberi kemenangan. Puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jadi Allah sumber segala kasih karunia, sumber kuasa itu, saudara, akan memberikan kemenangan kepada kita yang mengandalkannya, yang mengandalkan Tuhan Yesus saat mengusir iblis. Allah sumber kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Kita kokoh, saudaraku, untuk apa? Menang, mengusir iblis, setan yang jahat, saudaraku. Jadi inilah 4 cara, saudaraku, mengusir iblis dengan pertolongan kuasa Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus mengakui dosa kita dulu, saudara. Memohon ampun terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus bila ada dosa, kesalahan. Yang kedua, kita harus merendahkan diri kita, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, serta berjaga-jaga. Dan yang ketiga, lawanlah iblis, usirlah iblis dengan iman yang teguh dalam nama Yesus. Dan hasilnya yang keempat, Allah sumber kasih karunia akan memberikan kemenangan kepada kita, meneguhkan kita, menolong kita, saudaraku, dan mengokohkan kita. Amin, saudaraku. Yakobus 4 ayat yang ke-7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau tunduk kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan di hadapan Engkau Tuhan Yesus, berpegang kepada firman-Mu. Maka kami menjadi pemenang saat kami melawan iblis. Kami usir iblis dalam nama Yesus. Karena Tuhanlah yang memenuhi kami, menjagai kami, memberikan kepada kami kuasa untuk dapat mengusir iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai ketemu lagi dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.